Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatkrozi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang 2022, Prodi Teknik Komputer Informatika. Saya berasal dari Banyuwangi, sekarang bertugas sebagai guru di SMK Mansaluda. Berikut ini merupakan video praktek pembelajaran saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik ya, sehat semuanya ya. Tolong dijaga kesehatannya. Karena keadaan sekarang cuaca lagi tidak menentu, satu pilek, biasanya panas. Oke, sebelum pembelajaran kita hari ini, tolong untuk ketua kelas pimpin doa semoga kegiatan pada pagi hari berjalan dengan lancar. Silakan, Erik. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Untuk pagi hari ini nanti Pak siapkan dulu untuk mengawali pertemuan kita hari ini. Erik, jadi Pak. Betul? Hadir. Fauzi? Dan Uli? Jeng? Yas? Husna? Wani? Yes, kamu naik. Aku tadi. Terus untuk pertemuan hari ini nanti bahwasanya kita akan mempelajari tentang proxy. Oke, kira-kira ada yang masih ingat nggak pertemuan yang kemarin? Kita bahas apa saja? Ayo, Arif, apa kemarin? pengertian proxy, Pak. Pengertian proxy. Mungkin yang lain? Husna, kemarin apa pertemuannya? Oke, tentang jenis-jenis proxy. Fauzi, Jenis konfigurasi web proxy. jenis konfigurasinya ya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini nanti bahwasanya kita akan mempelajari tentang konfigurasi web proxy-nya. Mulai ada mengenai metode yang kita nanti setting di masing-masing komputer. Terus untuk pembelajaran kita hari ini tujuannya adalah bagaimana kita nanti mengetahui konfigurasi web proxy itu bagaimana. Kemudian nanti kita juga bisa menganalisis konfigurasi web proxy itu bagaimana. Jadi untuk pertemuan kita hari ini nanti kita akan konsentrasi penuh pada konfigurasi web proxy. Oke, sebelum pembelajaran Pak Rosi akan tampilkan video mengenai web proxy pada mikrotik. Saya hubungkan ke internet ya, kemudian ether 2 saya hubungkan ke laptop atau ke komputer. Oke, jadi nanti yang akan kita buat proxy-nya pada ether 2, sehingga setiap komputer atau laptop yang mengakses internet lewat mikrotik atau ether 2 dari router mikrotik langsung di redirect secara langsung ke proxy atau lewat proxy internal dari mikrotik. Oke, sekarang kita setting proxy-nya. Oke, caranya masuk ke IP, kemudian web proxy. Oke,
tulis enable, kemudian portnya ini saya ganti, saya buat menjadi 3128. Oke, case administrator saya buat admin ITUB. Oke, itnubi.com. Case on disk-nya nggak usah di checklist, jadi settingannya seperti ini. Oke, jika ingin misalnya kita buat ya, setiap user yang mengakses internet lewat Mikrotik tidak dapat download file ISO misalnya, berarti kita masuk ke bagian akses ya, klik akses, kemudian ditambahkan di sini ada page. Oke, di page ini Saya akan jelaskan sebentar mengenai konfigurasi pada web proxy. Jadi apa sih gunanya web proxy pada Mikrotik? Kalau kemarin kita membahas tentang proxy server, jenis-jenisnya ya, jenis-jenis dari proxy server. Ada contohnya kemarin digunakan fungsinya untuk filtering. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas konfigurasinya. Nah, di sini bisa sampai lihat di monitor atau di layar bahwa ada beberapa hal atau konfigurasi tentang web proxy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube ITNubi. Pada video kali ini saya akan memperhatikan cara konfigurasi proxy pada router Mikrotik. Oke, sekarang kita remote terlebih dahulu Mikrotik dengan menggunakan aplikasi Winbox. Di sini sudah. Nah, jika sampai melihat di sini, ini adalah tampilan dari Winbox. Winbox itu adalah aplikasi yang digunakan untuk membuka router Mikrotik ya. Saya beri contoh untuk Mikrotiknya ya, yang nanti digunakan praktek seperti ini. Ini adalah router ya. Router ini digunakan untuk men-setting jaringan lokal maupun secara umum. Jadi untuk apa ya? Untuk perjalanan dari sebuah jaringan itu nanti kita setting menggunakan router ya, seperti ini. Terus untuk tampilannya seperti yang kalian lihat di Winbox, tampilan seperti ini. Jika nanti terdeteksi ada seperti ini, berarti diklik kemudian nanti dikonekkan. Kelihatan ya pada bagian nickbox. Mikrotik yang akan kita konfigurasi proxy-nya. Oke, kita dengan menggunakan MAC address, login sebagai admin, passwordnya kosong. Oke, sebelumnya Mikrotik ini. Nah, ini dilihat ada beberapa menu dari quick set, segmen sampai ke bawah exit. Nah, nanti kita pembelajarannya lebih lanjut pada IP ya, IP kemudian nanti ada beberapa yang di dalam yang harus kita praktekkan. Oke, lanjut. Ini sudah saya konfigurasi sehingga bisa mengakses internet. Kita coba buka admin terminal, kita ping google.com. Oke, sudah bisa diakses ke internet. Ini tampilan tadi adalah tampilan bagaimana kita mengakses internet. Jadi ini sudah disetting agar bisa terkonek dengan internet. Nah, nanti setelah ini adalah bagaimana kita bisa memblokir situs-situs yang mungkin kita inginkan untuk ditutup. Seperti itu. Laptop atau komputer ini juga sudah bisa mengakses internet. Coba kita buka YouTube. Oke, sudah bisa mengakses internet. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasi proxy pada router Mikrotik. Oke, kita lihat dulu settingannya. Oke, kita masuk ke bagian interface. Oke, Ether 1. Nah, Ether 1 ini digunakan untuk akses internet.
Network 2 itu yang menuju ke komputer kalian nanti. Jadi nanti pengkabelan ada dua ya, kabel yang satu dari thread, kabel yang selanjutnya itu ke LAN komputer kalian. Oke, lanjut. Saya hubungkan ke internet ya, kemudian ether 2 saya hubungkan ke laptop atau ke komputer. Oke, jadi nanti yang akan kita buat proksinya pada ether 2, sehingga setiap komputer atau laptop yang mengakses internet lewat mikrotik atau ether 2 dari router mikrotik langsung di redirect secara langsung ke proxy atau lewat proxy internal dari mikrotik. Oke, sekarang kita setting proxy-nya. Oke, caranya masuk ke IP, kemudian web proxy. Oke, nah. Ya, ini tampilan dari web proxy. Jadi tampilan seperti ini di IP, kemudian masuk di web proxy. Nah, ini nanti ada beberapa settingan yang bisa sampai simak apa aja yang nanti bisa digunakan. Oke ya, setelah kita melihat video tentang web proxy, mungkin dari video ini ada yang ditanyakan, silakan. Konfigurasi web server ya Pak? Konfigurasi tentang web servernya. Jadi ini konfigurasi untuk kita nanti menggunakan blokir website ya. Jadi nanti konfigurasi ini digunakan untuk filtering. Jadi filtering pada sebuah web sehingga nanti web yang mau kita akses itu terblokir. Itu makanya digunakan untuk konfigurasi web. Mungkin ada yang lain? Ya. Untuk cache administrator itu digunakan ketika nanti kita mengkonfigurasi web proxy itu kita akan tampil nama kita di situ. Jadi contoh, ketika kita mau memblokir Facebook dan tidak bisa, maka di situ ada administrator yang tertulis contoh Krishna mungkin ya atau Sony. Kemudian di situ tertulis nama cache administrator tersebut sehingga kita tahu oh ini yang menggunakan untuk cache administrator seperti itu ya. Oke, dari video yang kalian lihat tadi itu adalah konfigurasi yang masih awal. Jadi konfigurasi yang masih awal, yang masih umum. Nah, untuk kegiatan selanjutnya ini nanti Pak Rozi akan membagi per kelompok masing-masing 2 sampai 3 anak. Nanti silakan cari untuk konfigurasi yang lain yang mungkin bisa sama temukan dan nanti bisa dipraktekkan. Ya, jadi nanti setiap kelompok untuk mencari tahu konfigurasi apa saja yang akan digunakan dan dipraktekkan. Baru kemudian nanti untuk setiap masing-masing kelompok maju ke depan dan mempresentasikan bersama teman yang lain bagaimana konfigurasi dari web proxy ini. Oke ya, sudah jelas ya? Oke, silakan berkelompok sesuai masing-masing kelompok yang sudah Pak Rozi bagi kemarin. Silakan. Jadi silakan dihidupkan komputernya masing-masing untuk mencari tahu konfigurasi apa aja yang mungkin nanti ditemukan dan digunakan untuk memblokir situs. Silakan. Oke, Coy. Pak Juni Nararat, kita mau Pak.
Cekrama. Kasih gantungan. Iya pakai. Ayo. Buat. Enak. Apa nih? Tak boleh lah, tak perlu bentar lah. Ini ya untuk tugas tadi, jangan lupa silahkan cari di Google tentang konfigurasi web proxy pada Microtik. Itu nanti yang sampai gunakan untuk praktek di masing-masing komputer. Nanti kalau sudah dapat apa yang kalian cari, Pak Rozi bagikan LKPD-nya. Nanti tugas-tugas untuk dikerjakan di masing-masing kelompok ya. Bagikan dulu. Macam mana pula? Macam mana pula? Oke, guys. Lu mau tanya up dulu, Pak? Bisa. Ya sudah, dari setiap masing-masing kelompok silakan ketuanya ngambil mikrotik sama kabel streknya, silakan dipasang. Monggo, seperti yang kemarin masangnya. Sing apa belakang aja, depan ini ini banyak pesanan. Kan. Pak Uci ambil sih. Wah, ayo. Ini kayak pertama tanya apa di logo pegolongan buaya. Oh, Strike belakang. biar kamu jenguk kita.
Rojak loh. Rojak. Kita boleh rojak. Anak muda. Dijamin telepon iki, Pak. Tenang, Kan Pak. bu, gak oleh marai wae udah itu. Enggak, Pak. Rojak. Sih aku ngejak, jak. Aduh. Dijamin telepon Boleh iki, Pak. begitu, oi. Ya karo si, kaya biji kayak aku, Pak. Tenangan, Pak. Kalau mana, Pak? Rojak loh. Kalau Dilatih apa wae karo telepon dijamin. Kalau Pak dibilang Gue mikir apa nih, Jam? Oke, duduk kayak sama nih dulu guys. Jak, kamu jak. Penting Pak. Ini nanti perwakilan maju ke depan seperti kemarin aja, nanti biar disusun Pak Ahmad. ya. Oke. Yang sudah selesai masing-masing kelompok yang tadi dikerjakan di LKPD, silahkan ini nanti maju untuk presentasi. Untuk kelompok yang lain silahkan nanti setelah presentasi bertanya atau mungkin menambahkan dari hasil presentasi yang didapat dari kelompok yang lain. Oke, sekarang kelompok satu Uli sama bertiga. Berarti Uli, kemudian Nias sama Ajeng, silahkan maju ke depan. Satu aja, yang satu mengoperasikan komputer. Silahkan. Siapa perwakilannya? Silakan. Di video ya, semua Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang konfigurasi web proxy di Android. Web proxy adalah suatu aplikasi yang menjadi perantara antara klien dan
suatu situs, maka browser akan mengirim HTTP request ke server. Namun, karena komputer Anda tidak menggunakan web proxy, maka proxy akan menerima HTTP request dari browser tersebut, kemudian membuat HTTP request baru atas nama dirinya. Langkah-langkah konfigurasi web proxy di Microsoft yaitu: yang pertama, pada Windows, masuk ke menu IP dan klik web proxy. Untuk mengaktifkan web proxy, ada tab general, contoh pilih enable. Isikan proxy yang akan digunakan oleh proxy, misal port 8080. Cacat administrator bisa Anda ganti dengan email sesuai preferensi Anda selaku admin. Next, cacat set menentukan beberapa besar alokasi memori untuk menyimpan cacat proxy. Bisa sesuai kebutuhan atau bisa saja pilih unlimited. Centang opsi cacat disk agar penyimpanan dilakukan pada hard disk mikrotik dan buka pada RAM. Klik agree. Oke. Sekian dari saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang dari kelompok yang lain menanggapi, mungkin ada pertanyaan. Kita kok iya gitu. Kita apa tuh? Tentang itu apa yang di KPD itu nama tekok ini nggak apa-apa. Jadi kan apa? Orang duit. Apa? Ada yang ingin ditanyakan? Masih kurang. Tanya Pak. Tanya. Alamat Rob. Langkah-langkah konfigurasi pada web proxy. Bentar Pak Anwar sebutnya. Apa sajakah langkah-langkah konfigurasi pada web proxy? Makanya diterang nih. Langkah-langkahnya kita dari dulu. Yang pertama, masuk pada Windows ke menu IP, klik web proxy. Yang kedua, aktifkan web proxy pada tab general, centang, dan enable. Isikan port yang akan digunakan dalam proxy, misal 4080. Cacat administrator bisa Anda ganti dengan email sesuai preferensi. Yang kelima, max cache menentukan berapa besar alokasi memori untuk menyimpan cache proxy. Selanjutnya, Anda harus membuat net untuk mengalihkan redirect traffic pada HTTP. Sekarang web proxy sudah transparan dan tanda respon sudah jalan. Gimana? Dicek dulu. Ada sudah puas loh. Apakah Anda sudah puas dengan jawabannya? Oh ya nih ya. Sudah. Sudah. Yang dari saya, dari kelompok 1. Oke. Oke, tangannya silakan. Pak Uji sama Teguh. Silakan. Perwakilan siapa yang maju? Ada Pak ya? Langsung jawaban aja ya. Gak bakal langsung bocor. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Windows yang ada pada PC lakukan proses konfigurasi pada menu Windows, kemudian klik interface, lakukan permintaan IP DHCP string dengan cara IP kemudian DHCP string, kemudian plus maka akan muncul DHCP. Melakukan setting IP address-nya. Selanjutnya lakukan konfigurasi NAT agar PC dapat melakukan akses keluar
jaringan menuju internet. Jika PC telah bisa mengakses ke internet, maka saatnya lakukan konfigurasi web proxy. Selanjutnya, lakukan konfigurasi pada tampilan NAT 8080. Kemudian masuk ke sub menu akun, lakukan konfigurasi akun Reddit. Kemudian menambahkan satu lagi yaitu kode. Inilah hasil presentasi kami. Jika ada kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami, jika ada kata-kata tutur yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan. Ayo. Oke. Iya ah. Pom direkap suwi-suwi guyu piye teguh. Oke, situ Pak. Ayo, syuting. Oke ya, siswa-siswi SMK Mansalhuda itu tadi dari beberapa kelompok yang sudah maju. Kita ambil kesimpulan bahwa apa aja tadi, bahwa Mikrotik merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk salah satunya men-setting web proxy. Gunanya apa? Untuk memfilter, memblokir dari situs-situs. Tadi yang blokir apa? Ada yang YouTube, kemudian ada yang Facebook dan sebagainya. Nah, ini digunakan untuk memfilter hal seperti itu. Terus untuk pertemuan kita hari ini bagaimana, Nara? Alhamdulillah menyenangkan. Menyenangkan ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bandwidth atau pengaturan dari bandwidth. Oleh karena itu, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari sesuatu yang baru yaitu tentang bandwidth. Sebelum pembelajaran kita hari ini kita tutup, saya minta untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan. Baiklah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai berjumpa besok pagi. Di akhir sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.